Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Nama saya Imam Suto, NIM 2002111, mahasiswa Universitas ya, yaitu akan di profesi dengan judul aktivitas profesi marketing terhadap penjualan keramik, sanitari, dan produk fabrikasi keramik PT Konsensi. Dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Tari Fatmala SJM dan dosen pengampu Bapak Ferry Saputra SE. Oke, kita awali dengan latar belakang, yaitu saat ini dunia dihadapkan pada kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Itu hanya dapat dicapai ketika mahasiswa telah memiliki cukup pengalaman di dunia kerja yang nyata, tidak hanya sebatas teori di kelas. Kemudian kerja profesi merupakan suatu kegiatan yang penting dalam membekali para mahasiswa dalam bersaing di tingkat global. Mata kuliah ini wajib diambil oleh setiap mahasiswa blended learning sebagai persyaratan kelulusan di universitas. Kerja profesi dilaksanakan sesuai dengan minat setiap mahasiswa dalam bidang pekerjaan tertentu dengan minimal 400 jam kegiatan dan kewajiban membuat laporan di akhir sesi kerja profesi. Diharapkan mahasiswa bisa menyerap keterampilan yang penting dalam dunia kerja sebagai bekal dalam meniti karir di dunia profesional. Kemudian tinjauan umum tempat kerja profesi, PT Puspito Siensi Bangunan merupakan organisasi bisnis yang berlokasi di Jalan Raya Candes Pun, nomor 17 RT 02 RW 09 di Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Didirikan pada tahun 2012, perusahaan ini telah berkembang dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra ternama di Indonesia, didorong oleh visi yang jelas, dan PT Puspito CNC Bangunan berfokus untuk menyediakan kebutuhan keramik lantai, dinding, alat-alat sanitari, dan produk fabrikasi keramik custom bagi seluruh konsumen, baik konsumen bisnis maupun perorangan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian visi dan misinya yaitu isinya menjadi perusahaan penyedia kebutuhan keramik lantai, dinding, alat-alat sanitari, dan produk fabrikasi keramik custom terlengkap dan terbaik di Indonesia. Kemudian misinya yaitu melayani customer dengan pelayanan yang prima. Kemudian bidang kerja profesi, PT Puspito CNC Bangunan memberikan kesempatan kepada praktikan untuk bisa menjalankan tanggung jawab sebagai asisten supervisor marketing yang memiliki tugas utama memasarkan keramik lantai, dinding, sanitari, dan produk fabrikasi keramik custom, serta mengawasi penjualan divisi marketing dan mengontrol kegiatan operator produksi perusahaan. Syaratkan kepada praktikan untuk mematuhi tata tertib dan tata nilai yang berlaku di dalam lingkungan kerja PT Puspito CNC Bangunan. Pelaksanaan kerja profesi yaitu berikut ini merupakan uraian tugas pekerjaan praktikan selama melakukan kerja profesi pada PT Puspito. Yang pertama yaitu menyusun strategi pemasaran, kemudian melakukan riset pasar, kemudian poin ketiga melaksanakan kampanye pemasaran, lalu poin keempat mengukur dan menganalisis efektivitas kampanye pemasaran,
Kemudian yang kelima, menjaga hubungan dengan pelanggan. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah pegawai untuk melakukan riset pemasaran ketika kegiatan mencakup pelayanan yang lebih luas, kemudian kegiatan mengukur efektivitas kampanye pemasaran masih menggunakan cara manual, menyebabkan penyelesaian pekerjaan yang cukup lama dan potensi terjadinya human error. Masih belum tersedia sistem yang memadai ketika perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan, perlu adanya skema dari hulu ke hilir, bagaimana seorang pelanggan tertarik untuk melakukan pembelian pertama hingga menjadi pelanggan tetap dan melakukan bad order. Kemudian cara mengatasi kendala yaitu merekrut lebih banyak anggota tim ketika melakukan kegiatan riset pemasaran yang mencakup wilayah yang cukup luas. Perlu adanya perangkat teknologi berbasis digital supaya proses pengukuran efektivitas kampanye pemasaran menjadi lebih valid dan terhindar dari human error. Kemudian harus dibuat suatu SOP berupa bagan atau flowchart yang menggambarkan pengalaman cara menangani pelanggan atau customer sehingga mereka bersedia menjadi pelanggan tetap dan terus melakukan pembelian. Kemudian inilah adalah gambar-gambar pelaksanaan kegiatan, praktikan, mengunjungi dan PT Kuswito CID Bangunan, yaitu di workshop tempat fabrikasi keramik custom, tempat toko atau showroom, kegiatan penjualan keramik, dan memasarkan sanitari dan keramik custom fabrikasi. Lalu kesimpulannya semuanya dari atas tadi yang saya jelaskan, yaitu praktikan mendapatkan pengalaman tambahan selama menjadi kegiatan di lingkungan kantor PT Kuswito CID Bangunan, khususnya pengalaman dalam bidang pemasaran dan praktikan mendapatkan jaringan atau networking baru setelah menjalani kerja profesi selama kurang lebih 3 bulan. Jaringan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi praktikan di masa depan ketika menjalani dunia karir sebagai profesional. Lalu keterampilan praktikan dalam bidang pemasaran semakin meningkat, terutama dalam berhubungan dengan customer, supplier, dan klien. Praktikan mendapatkan wawasan baru dan peran dalam membantu proses pemasaran di perusahaan, terutama yang dilakukan pada lingkungan kerja PT Kuswito CID Bangunan yang mencakup proses melakukan riset pasar, melaksanakan kampanye pemasaran, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dan praktikan berlatih untuk lebih bertanggung jawab, lebih terampil dalam berkomunikasi, mengambil keputusan, dan memberikan solusi pemasaran yang tepat bagi lingkungan kerja. Kemudian, yaitu saran yang pertama, bagi mahasiswa, hendaknya semakin antusias dalam belajar dan memahami pengetahuan akademik dari perkuliahan, khususnya di bidang yang akan menjadi tempat praktik kerja profesi nanti, agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang menjadi tujuan kerja profesi. Kemudian poin yang kedua, sebaiknya belajar mengembangkan soft skill, komunikasi, dan bekerja sama dalam tim maupun individu sesuai bidang yang akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kerja profesi.
Poin yang ketiga yaitu mematuhi tata tertib kerja, peraturan, dan disiplin pada saat kerja profesi sebagai upaya menjaga nama baik Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian yang kedua yaitu bagi organisasi memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik, kerja profesi, lalu melakukan adaptasi teknologi informasi di masyarakat. Dan poin yang ketiga itu membangun budaya organisasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pendidikan. Kemudian yang ketiga bagi universitas menjalin kerjasama yang luas terhadap organisasi dan instansi yang terpercaya untuk memberikan kesempatan praktik kerja profesi kepada mahasiswa, membimbing dan membekali mahasiswa yang hendak melakukan praktik kerja profesi dengan penuh dedikasi. Baik, terima kasih presentasi saya hari ini, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.